Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Islamic Building yang beranggotakan Ana Sofiatun Atika, Anggil Stari, Bobi Imanur Hakim, dan Dia Titi Nawawi akan membahas materi mengenai An-Nubuwah dan Ar-Risalah. Semoga teman-teman semua dapat menerima materi ini dengan baik. Dan berikut materi selengkapnya. Pengertian An-Nubuwah. Kata An-Nubuwah adalah derivasi dari kata An-Nabuwah yang berarti arifah, keluhuran, dan ketinggian derajat. An-Nubuwah juga bisa diambil dari kata An-Naba yang berarti al-khobar, berita. Jadi An-Nabi yang berfajan fa'il berarti fa'il, yakni bahwa Nabi adalah pembawa berita dari Allah dengan perantara malaikat. Kenabian hanya berlaku pada manusia saja dan tidak berlaku di kalangan para malaikat dan jin. Jadi, tidak ada nabi dari kalangan malaikat maupun jin. Sedangkan kerasulan tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja. Di kalangan para malaikat juga ada rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 75 yang memiliki arti Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul dari kalangan manusia adalah Nabi yang menerima wahyu berisi suatu syariat yang mengandung hukum baru yang belum pernah ada pada syariat Rasul sebelumnya. Rasul adalah seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Masing-masing dari mereka adalah Rasul karena diturunkan kepada mereka hukum yang baru. Sebagai contoh, misalnya dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah bahwa pembunuh harus dibunuh tanpa ada pilihan lain. Pada syariat Nabi Isa diturunkan hukum baru, yaitu harus diampuni dengan konsekuensi sang pembunuh membawa diat atau denda tanpa ada pilihan lain. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada 3 alternatif hukuman sebagai pembunuh. Dibunuh kisos, atau jika keluarga terbunuh berkehendak mereka bisa memaafkan pembunuh dengan cuma-cuma atau dengan tuntutan membayar diat kepada pembunuh. Contoh syariat Nabi Muhammad SAW. Salat yang diwajibkan atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dalam syariat mereka, salat hanya sah jika dikerjakan di tempat yang khusus dibangun untuk tempat ibadah. Sedangkan dalam syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bumi seluruhnya dijadikan masjid. Artinya, salat sah dilakukan di tempat yang khusus dibangun untuk itu dan di tempat-tempat lainnya, di rumah, di kantor, di toko, dan lain sebagainya. Nabi yang bukan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu berisi perintah untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan syariat tersebut. Ia tidak menerima syariat baru, jadi setiap Rasul pasti adalah seorang Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Derajat kenabian. Kenabian bukanlah sesuatu yang muktazab, diperoleh dari usaha, upaya, dan jerih payah seseorang. Kenabian sama sekali tidak terkait dengan upaya seorang nabi seperti ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang memiliki makna Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Al-hikmah dalam ayat ini berarti an-nubuwah wa ar-risalah, kenabian dan kerasulan. Jadi, kenabian dan kerasulan tidak diperoleh dengan beramal dan bersungguh-sungguh,
dalam beribadah dan memperindah akhlak, melainkan diperoleh dengan pemilihan dari Allah dan anugerahnya. Pengertian ar-risalah asal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yang dikirimkan, berita, pesan. Risalah dapat berarti tugas kerasulan dan ajaran dari Allah atau apa yang dibawakan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada manusia. Risalah Nabi Muhammad SAW sendiri arti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Risalah tersebut dapat berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam risalah manusia, maksudnya dalam risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW memuat segala aspek kehidupan manusia sebagai penyempurna risalah yang dibawa Nabi sebelumnya. Kata ar-risalah dalam bahasa Arab juga bermakna penyerahan dengan pemerintah tertentu, sedangkan orang yang mengikuti berita yang diperintahkan kepadanya atau menjalankan apa yang diperintahkan pengutusannya disebut rasul, sehingga seorang rasul lebih populer disebut sebagai pembawa risalah. Persamaan antara nabi dan rasul. Secara umum, nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyebarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul juga seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib menyebarkan ajaran yang terdapat dalam wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul juga terambil dari kata yang sama, yaitu Rasulullah terdapat 513 kali di Al-Quran dengan berbagai bentuk 442 lainnya berkaitan dengan kerasulan pernyataan pokok-pokok dari sejumlah ayat tersebut. Adapun dalam surat Yunus ayat 17 dan An-Nisa ayat 164. Meskipun perbedaan jelas, namun ada beberapa persamaan yaitu terdapat pada beberapa sifat yang dimilikinya. Yang pertama, siddiq, benar. Ya, segala yang dilakukan Nabi dan Rasul adalah benar. 2. Amanah, dapat dipercaya. Tentu saja, untuk mengemban suatu perintah dakwah, Nabi dan Rasul merupakan seseorang yang dipercaya. Fatonah, cerdas. Yaps, Nabi dan Rasul adalah orang yang cerdas dan pandai dalam berbagai hal. Tabligh, penyampaian, Nabi dan Rasul mengemban suatu perintah dakwah itu menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Baik semuanya, itulah materi yang kelompok kami sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.